Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, kita akan berbagi kumpulan kisah oleh Mujahidin Nur dalam bukunya Pelukan Terakhir Ibunda Aminah. Mudah-mudahan kita bisa mengambil makna dan mencapai hikmah dari kisah-kisah yang dipaparkan kepada kita bersama. Bab 2, Pertemuan di Bawah Pohon. Hari begitu terik membakar, matahari seakan tengah menumpahkan bara apinya ke bumi. Sesekali angin berembus kencang disertai kepulan debu-debu kotor yang berterbangan tak tentu arah. Di tengah gurun pasir yang tandus, seorang perempuan tua tampak berjalan tertatih-tatih menuju sebuah pohon rindang yang berada di pinggir gurun. Keringat deras bercucuran membasahi kulitnya yang keriput. Lidahnya sesekali menjulur-julur berusaha membasahi bibirnya yang kering. Haus tak terperi. Sesampainya di bawah pohon yang rindang, perempuan tua itu duduk berteduh. Semilir angin gurun menyapa tubuhnya yang kurus kering, menyisakan sedikit kesejukan. Sambil menyandarkan tubuh, matanya yang lemah memandang orang-orang yang sesekali lalu lalang di hadapannya. Tiba-tiba, pandangannya tertambat pada sosok seorang laki-laki yang sedang berbaring di bawah pohon tidak jauh darinya. Perempuan itu pun bergegas menghampirinya. "Ketahuilah, aku adalah seorang perempuan miskin. Aku mempunyai banyak anak yang harus dinafkahi," ujarnya menjelaskan. Belum sempat laki-laki asing yang ada di hadapannya mengatakan sepatah kata pun ia kembali berkata, "Aku mendengar kabar bahwa Amirul Mukminin Umar bin Khattab telah mengutus seorang bernama Muhammad bin Maslamah untuk membagikan zakat. Tapi ternyata keluargaku tidak mendapatkan jatah pembagian tersebut. Padahal zakat itu adalah hakku. Karenanya aku mohon bantuanmu untuk menyampaikan keluhanku ini kepada Amirul Mukminin. Semoga saja beliau dapat memenuhi kebutuhan kami." Laki-laki itu hanya terdiam, mendengarkan perkataan perempuan tua itu. Tiba-tiba ia berdiri. Sejurus kemudian, ia memanggil salah seorang yang sedang berteduh, tak jauh darinya. "Panggil Muhammad bin Maslamah, perintahkan kepadanya agar datang ke tempat ini sekarang juga," perintahnya sambil menunjuk kepada salah seorang laki-laki yang berada di sana. Perempuan tua itu terkesiap. Ia mulai bertanya-tanya, siapa gerangan laki-laki asing yang berada di sampingnya tersebut, sehingga bisa memerintahkan orang lain untuk memanggil Muhammad bin Maslamah. Apakah mungkin Muhammad bin Maslamah akan datang kemari dengan sendirinya? Bukankah sebaiknya Anda terlebih dahulu menemui Amirul Mukminin dan menyampaikan keluhanku, ujar perempuan itu polos. Laki-laki yang berada di sampingnya tersenyum. Dengan tenang ia menjawab, "Tenanglah, ia akan datang ke sini dan atas izin Allah akan memenuhi semua kebutuhanmu." Perempuan tua itu semakin tak memahami siapa sebenarnya laki-laki asing yang berada di sampingnya. Namun kembali ketidakmengertiannya membuatnya terdiam. Ia pasrah sambil berharap bahwa apa yang dikatakan oleh laki-laki asing tersebut benar-benar bisa menjadi kenyataan. Ia pun kembali duduk di bawah pohon sambil menanti kedatangan Muhammad bin Maslamah. Tak lama kemudian, seorang laki-laki yang ternyata Muhammad bin Maslamah datang. Ia mengucapkan salam kepada lelaki yang memanggilnya, seraya menyapanya dengan sebutan Amirul Mukminin. Sontak si perempuan tua itu tergagap. Sapaan Muhammad bin Maslamah telah menyadarkannya bahwa sesungguhnya lelaki yang ada di hadapannya sedari tadi tiada lain adalah Amirul Mukminin Umar bin Khattab, khalifah yang sangat termasyhur. Tanpa sadar, ia telah mengungkapkan keluhannya kepada beliau secara langsung. Ada sepenggal rasa malu yang tiba-tiba menyeruak dari dalam hatinya. Lalu laki-laki asing di hadapannya yang ternyata adalah Umar bin Khattab berkata kepada Muhammad bin Maslamah, "Apa yang akan engkau katakan di hadapan Allah kelak pada hari kiamat ketika Allah bertanya kepadamu perihal wanita ini?" Muhammad bin Maslamah tertunduk diam. Matanya tak kuasa menatap wajah Amirul Mukminin. Bibirnya seakan terkunci. Ia tidak bisa berkata apa-apa. Matanya berkaca-kaca. Bibirnya bergetar. Ia menangis karena tidak bisa melaksanakan tanggung jawab
yang telah diembankan kepadanya untuk menyantuni fakir miskin. Sementara di hadapannya, Amirul Mukminin Umar bin Khattab masih terus mengingatkannya tentang hak orang-orang fakir dan miskin yang harus dijaga dan dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Beberapa saat kemudian, Umar memerintahkan kepada Muhammad bin Maslamah untuk memberikan sedekah berupa uang, beberapa bungkus minyak, dan gandum kepada perempuan yang sedari tadi bersamanya. Umar berkata kepada perempuan itu, "Bawalah semua ini sampai ke Khaybar. Nanti kita akan bertemu lagi di sana. Kami juga sudah berniat untuk pergi ke sana." Wajah perempuan tua itu mendadak berurai kebahagiaan tiada terkira. Ia bahagia karena telah bertemu dengan Amirul Mukminin, dan lebih bahagia lagi karena dia telah mendapatkan sesuatu yang menjadi haknya. Perempuan tua itu pun pulang dengan hati diselimuti sukacita. Terbayang di pelupuk matanya anak-anaknya yang akan menyambutnya dengan penuh kebahagiaan karena dia datang membawa makanan, minyak, dan uang. Sesuai janjinya, maka ketika sang khalifah tengah berziarah ke Khaybar, beliau berusaha untuk menemui perempuan tua yang pernah bertemu dengannya di bawah pohon. Setelah bertemu, Umar bin Khattab kembali memberikan kepada perempuan tua itu 2 bungkus gandum dan minyak. Sebuah pertemuan yang telah mengantarkan seorang perempuan tua bertemu langsung dengan pemimpinnya, Amirul Mukminin Umar bin Khattab, seorang khalifah yang pemberani, amanah, bijak, dan bertanggung jawab.